Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali kita bertemu untuk membincangkan tentang tema-tema bakat. Di dalam kesempatan ini kita sampaikan tentang bakat deliberatif dalam kategori striving talents, yaitu kategori semangat dan motivasi bekerja. Seseorang yang memiliki bakat deliberatif adalah seorang pribadi yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, sangat teliti dari mereka mengukur setiap tantangan mereka secara seksama. Maka orang-orang deliberatif adalah pribadi yang sangat teliti dan hati-hati. Kemudian mereka memandang perlu mengamati semua faktor dalam aspek keputusan-keputusan mereka untuk menjadi bahan pertimbangannya. Selanjutnya, mereka betul-betul orang-orang yang memastikan segala sesuatunya aman sebelum mereka mengambil tindakan. Nah, orang-orang yang penuh kehati-hatian tinggi, orang-orang yang penuh kewaspadaan seperti ini adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan di beberapa aspek pekerjaan. Misalkan aspek-aspek pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang sangat luar biasa. Kemudian aspek-aspek yang berisiko tinggi, di mana ketika terjadi ketidakhati-hatian maka akan menimbulkan dampak yang buruk baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Juga bakat-bakat deliberatif ini sangat dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan yang menuntut pertanggungjawaban, menuntut ketelitian di dalam tulisan atau angka-angka, seperti bidang keuangan misalkan, akuntansi, di mana mereka betul-betul dituntut untuk memahami secara detail agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan. Misalkan di bidang akuntansi atau di bidang auditor misalkan, itu sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki bakat deliberatif ini. Di luar itu semua, orang-orang yang memiliki bakat deliberatif, dia membutuhkan ruang untuk bisa mendapatkan penilaian, juga waktu yang cukup agar bisa meneliti, bisa mengantisipasi segala sesuatu yang dipandang bisa merusak hasil kerja mereka. Juga bakat deliberatif ini membutuhkan akses untuk bisa melihat segala sesuatu yang akan menimbulkan pengaruh terhadap banyak kondisi yang akan mereka hadapi di tempat atau di bidang kerja masing-masing. Di luar itu semua, bakat deliberatif ini juga memerlukan antisipasi yang baik ketika mereka memiliki bakat kuat di deliberatif ini. Karena orang-orang yang punya bakat deliberatif, dia tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun dalam berbagai aspek kegiatan mereka, sehingga mereka dipandang sulit untuk berinovasi, karena mereka akan melihat betul-betul aman dari berbagai sisi pertimbangan mereka tentang sesuatu yang
baru akan dikerjakan. Untuk itu bakat deliberatif ini memerlukan bagaimana mereka bisa berkembang. Mereka memerlukan pelatihan-pelatihan atau keterampilan khusus agar bakat ini terus berkembang, terus mendukung perkembangan karakter mereka, sehingga ketika seseorang memiliki bakat deliberatif, dia mampu mengantisipasi risiko-risiko yang lebih besar dengan cepat dan efektif. Nah, tadi udah kita sampaikan bahwa bakat deliberatif ini sangat dibutuhkan di bidang-bidang yang membutuhkan ketelitian. Nah, untuk itu peran bakat-bakat lain akan sangat dibutuhkan. Misalkan ketika bakat deliberatif ini digabung dengan bakat analytical, kemudian disiplin, maka ketika seseorang memiliki bakat deliberatif, kemudian dia memiliki analytical, kemudian memiliki bakat disiplin, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat mampu mengelola perhitungan-perhitungan keuangan dengan sangat teliti, teratur, dan benar. Selanjutnya, ketika bakat deliberatif ini digabungkan dengan bakat-bakat misalkan belief, kemudian restoratif, yaitu bakat yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar, maka orang seperti ini akan memiliki kemampuan menjaga keselamatan orang lain, menjaga kesehatan orang lain dalam proses baik di bidang perawatan atau pemulihan penyakit misalkan. Maka orang-orang yang tadi memiliki bakat deliberatif, memiliki bakat belief, dan sekaligus memiliki bakat restoratif, itu akan sangat bisa berkembang ketika dia berkecimpung dalam dunia kesehatan, dokter misalkan, perawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika bakat deliberatif ini digabungkan dengan bakat lain, misalkan intellection dan communication, maka orang-orang yang memiliki gabungan bakat ini adalah orang-orang yang mampu menata tulisan secara tepat, lugas, dan mudah dipahami oleh audien, oleh pendengar, dan juga mereka sangat hati-hati agar informasi yang mereka sampaikan tidak membahayakan masyarakat, sehingga mereka betul-betul memiliki kemampuan dalam mengolah kata-kata yang tepat dan bahasa yang gamblang. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat tepat ditempatkan di bidang seperti auditor atau jurnalis. Rekan-rekan sekalian, jika bakat deliberatif ini lemah pada diri kita, maka orang-orang ini cenderung ceroboh dalam melakukan tindakan, mudah lupa, bahkan melewatkan banyak hal dalam proses mengerjakan sesuatu. Nah, untuk itu, ketika kita memiliki bakat deliberatif lemah, hindari pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang berisiko tinggi, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan-kecelakaan kerja. Kemudian menghindari menjalankan atau mengoperasikan peralatan-peralatan terutama yang butuh ketelitian. Juga kalau kita memiliki bakat deliberatif lemah, tentu kita perlu memiliki partner yang memiliki bakat deliberatif kuat, sehingga bisa menyeimbangkan
tingkat kecerobohan, tingkat kekurang telitian oleh orang-orang yang memiliki bakat deliberatif tinggi. Demikian barangkali teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.